Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa SLB Plamban Channel yang dirahmati Allah SWT. Di sore hari jelang buka puasa ini, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada qudwah kita, kasih kita, memberi syafaat nanti di yaumul qiyamah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa SLB Plamban Channel yang dirahmati Allah SWT. Di sore hari jelang buka puasa ini, mari kita simak, kita lihat, kita cermati. Di tengah masyarakat ada sebagian orang yang mereka sibuk mencari, mengumpulkan harta, namun sayangnya mereka mengabaikan kewajiban yang Allah perintahkan. Misalnya, sholat 5 waktu, duhur, asar, mereka tinggalkan. Mereka punya anggapan kalau dia sholat, maka ketika ada pembeli membeli barangnya, akan hilang harta, akan hilang pendapatan. Ada juga sebagian orang yang bahkan mengambil jalan yang haram, berdusta, korupsi, atau kecurangan yang lainnya dalam rangka untuk mengumpulkan harta. Mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran, di surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya. Shadaqallahul azim. Para pemirsa SLB Plamban Channel dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat ini Allah kemudian mengawal dengan kalimat retoris atau pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu dijawab. Apakah mereka yang membagikan rahmat Tuhan engkau? Kami Allah SWT yang membagikan di antara mereka penghidupan di dalam kehidupan dunia. Kami mengangkat sebagian di atas sebagian yang lainnya, sehingga kemudian mereka sebagian mendapatkan manfaat dari sebagian yang lainnya. Para pemirsa SLB Plamban Channel yang dirahmati Allah SWT. Imam Jalalain rahimahullah mentafsirkan ayat ini. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah SWT memiliki zat prerogatif, memiliki fungsi, memiliki kewajiban, di mana Allah SWT lah yang punya hak prerogatif untuk membagikan rezeki satu orang dengan orang yang lain. Itu telah Allah tentukan sejak zaman azali, tidak ada yang tertukar. Oleh karena itu, di ayat ini dijelaskan Allah SWT yang membagikan rezeki kehidupan di dunia kepada seluruh makhluknya termasuk manusia. Tidak ada satupun yang punya peran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang rezekinya hari tertentu telah ditentukan. Hari itu telah ditentukan, tidak lebih dan tidak kurang. Maka sungguh rugilah orang apabila dia kemudian berhemat atau kemudian menghabiskan waktu mencari harta, padahal pada hari itu telah ditentukan rezekinya. Maka beruntunglah orang yang membagi waktunya untuk bekerja dan beribadah, karena dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan simpanan bekal amal soleh untuk akhirat. Para pemirsa SLB Plamban Channel yang dirahmati Allah SWT. Di ayat ini Allah juga memberikan gambaran bahwasanya Allah memberikan kelebihan kepada sebagian orang, yaitu mereka mendapat kelebihan harta menjadi orang kaya, dan Allah kurangkan sebagian atas hartanya sehingga mereka akan miskin. Liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya, supaya satu dengan yang lain mendapatkan manfaat. Orang kaya tentu memerlukan tenaga orang miskin. Bagaimana ceritanya dunia ini kalau semua orang kaya, tidak ada orang miskin? Tentu semuanya akan mengalami masalah, akan mengalami kegoncangan.
karena tidak ada orang yang mau bekerja. Dan sebaliknya, kalau semua orang miskin semua, tentu nanti tidak ada yang memberikan harta kepadanya. Tidak ada orang yang memberikan pekerjaan kepadanya. Karena tidak ada harta yang diberikan untuk upah-upah orang yang miskin. Subhanallah, qada Allah kepada dunia ini termasuk manusia, Allah lebihkan sebagian orang dan Allah kurangkan sebagian orang dalam rangka untuk saling mengisi, saling menutupi. Sehingga dalam Islam ada yang namanya sedekah, ada namanya zakat, ada yang namanya infak, supaya orang-orang kaya mendapatkan pahala berbagi. Dan tentunya orang miskin ketika mendapatkan pekerjaan sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinannya. Inilah keberkahan, inilah manfaat daripada adanya kaya dan miskin, supaya mereka saling mengisi dan sehingga keduanya saling mendapatkan pahala. Orang yang miskin bekerja mendapatkan pahala karena memenuhi nafkah keluarganya. Para pemirsa SLB Pelabuhan Channel yang dirahmati Allah SWT, tentu orang yang kaya harus bersyukur dengan hartanya. Bagaimana orang yang miskin? Orang yang miskin pun harus sadar bahwa kemiskinan inilah bukanlah kemudian kehendak daripadanya, tetapi kemudian memang ketentuan Allah. Qada Allah yang telah menetapkan dirinya dengan dikurangkan rezekinya. Dan dia harus kemudian menyadari bahwasanya Allah lah yang punya hak untuk membagi, untuk menetapkan rezeki pada setiap makhluk. Maka bersabarlah dengan kemiskinannya dan dia tetap bekerja dan tetap beribadah, maka insya Allah Allah akan tambahkan amal-amal ibadah, Allah tambahkan pahala karena kemiskinannya. Subhanallah. Oleh karena itu para pemirsa SLB Pelabuhan Channel rahmati Allah SWT, kalau kita memahami atas konsep ini, maka sungguhnya tidak ada masalah dengan kekayaan dan tidak ada masalah dengan kemiskinan. Semua itu merupakan qada Allah yang harus terima. Sebagai orang yang beriman, ada sikap yang disebut dengan ridho min kismatillah, ridho atas ketentuan Allah SWT. Mudah-mudahan puasa ini melatih kita menjadi orang-orang yang ridho atas ketetapan Allah. Baik itu kekayaan, kita harus berbagi kepada orang miskin. Dan kalau kita miskin, harus sabar dan berusaha untuk mendapat rezeki Allah, dan mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Dan kita tentunya harus bersabar dan memohon Allah berikan kecukupan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang sabar, dan kita juga orang-orang yang bisa menerima atas qada dari Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.